salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan yang hadir di dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Hari ini adalah minggu kedua dalam bulan keluarga, dan kita melalui Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Sekali lagi, pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali akan perenungan firman Tuhan hari ini, saya mau bertanya kepada Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian. Kira-kira siapa di antara kita yang di dalam dia punya hidup dia tidak pernah buat kesalahan? Siapa yang dia tidak pernah buat salah? Dia tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang seharusnya. Saya percaya Bapak Mama Saudara sekalian, kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang pernah bahkan sering berbuat salah. Baik itu dalam hal-hal yang sederhana ataupun juga dalam hal-hal yang cukup kompleks. Ada sebuah ungkapan katakan, tidak ada seorang pun yang sempurna. Nobody's perfect. Ya. Bahkan juga ada orang yang mengatakan kesempurnaan manusia itu adalah ketidaksempurnaannya. Betul ya? Kesempurnaan manusia itu adalah ketidaksempurnaan. Artinya Bapak Mama Saudara sekalian, kalau manusia berbuat salah, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ketong perlu kaget. Ketong juga tidak perlu untuk ambil sikap yang aneh kalau ada orang yang berbuat salah. Kadang-kadang Bapak Mama saya rasa lucu ya. Ini pengalaman saya sebagai pendeta. Kalau misalnya ada orang yang entahkah itu solo, vokal grup, duet, paduan suara, mereka menyanyi-menyanyi lalu kemudian tak puju mereka menyanyi salah, angkat ton salah jadi miring dari mulai awal sampai dengan terakhir. Atau misalnya menyanyi-menyanyi sebaik tapi tak puju ada satu suara yang dia ya kiri, ketong orang tukang bilang. Lalu kemudian ketong yang lain yang dengar ini ketong ketawa, bahkan ada yang ketawa setengah mati, dan kemudian dia cerita sepanjang satu minggu. Dan setiap kali dia ingat dia akan rasa lucu terus dengan itu. Saya bilang, kecuali kalau misalnya kita aktif di dalam paduan suara vokal grup, lalu kemudian ketika ketong menyanyi ketong pernah salah, ya tidak apa-apa. Tapi selama kita masih buat salah, itu suatu hal yang wajar manusiawi. Itu saya belajar juga Bapak Mama untuk menahan diri. Kalau misalnya ada orang yang buat salah, saya menahan diri untuk merespon dengan hal-hal yang mungkin bisa secara nurani hati melukai hati. Setiap manusia bisa salah Bapak Mama Saudara sekalian. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang satu pribadi yang bernama Abraham. Bapak Mama tahu Abraham itu memiliki nama, awal namanya itu adalah Abram. Abram itu artinya adalah orang yang terpuji, orang yang dimuliakan. Abraham itu sendiri disebut sebagai orang bapa segala orang yang beriman, atau bapa segala orang yang percaya. Tapi pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama mengisahkan kepada kita satu titik di mana Abraham sebagai orang yang sesungguhnya dalam hidup itu harus memiliki hidup yang terpuji, hidup yang memuliakan atau dimuliakan. Dia disebut sebagai bapa segala orang percaya, tapi ternyata ada satu titik di mana dalam hidupnya itu dia melakukan suatu hal yang tidak mulia, tidak pantas untuk dipuji. Bahkan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak punya iman sama sekali. Ya. Ini kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam firman Tuhan hari ini.
Ketika ia ada di sebuah negeri bernama Gerar, ya, dia masuk ke negeri itu, dia ada dalam sebuah bayangan bahwa negeri ini adalah sebuah negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian dia karena rasa takut, akan rasa aman, rasa nyaman, rasa kenyangnya dia kemudian berbisik kepada Sarah, istrinya. Nanti kalau misalnya orang tanya sama lu, bilang lu dia punya saudara. Lu jangan kasih tahu bilang lu dia punya istri, karena kalau tidak nanti orang akan bunuh beta. Jadi demi dia punya rasa aman, rasa nyaman, dan mungkin juga karena rasa kenyang, saya bisa katakan seperti itu. Abraham bapak mama tega untuk dia membiarkan istrinya Sarah diambil oleh Raja Abimelek, raja dari Gerar. Ini saya omong secara garis besar dan secara cepat ya, konteks dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan sesungguhnya bapak mama saudara sekalian, apa yang menjadi tindakan dari Abraham ini bukan untuk kali yang pertama, ya, bukan kali yang pertama. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ya, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20, itu juga punya kisah yang sama. Ketika Abraham, Sarah, mereka sampai ke negeri Mesir, pada masa itu ada kelaparan. Tadi saya katakan oleh karena rasa aman, nyaman, dan rasa kenyang, ya. Ketika Abraham ada di negeri Mesir, masa itu ada kelaparan hebat. Dia juga berkata kepada istrinya, kalau ada yang tanya, katakan bahwa engkau adalah saudaraku. Lalu kemudian Fir'aun ketika melihat Sarah yang begitu cantik, ya, dia menginginkan, hatinya menginginkan Sarah. Lalu kemudian dia memberikan kepada Abraham lembu, sapi, keledai, ya, kambing, domba. Bahkan budak laki-laki dan perempuan diberikan kepada Abraham. Abraham hidupnya terjamin di Mesir, tetapi dengan sebuah pengorbanan, istrinya diambil oleh Fir'aun. Hanya karena rasa aman, nyaman, dan kenyang, Abraham rela untuk melakukan apa yang seharusnya tidak ia lakukan, menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain. Dan herannya bapak mama saudara sekalian, kalau kita baca dalam firman Tuhan hari ini, ternyata juga ada sebuah kesepakatan yang dibangun. Ketika Abimelek, Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Abimelek katakan, aku orang yang tulus ikhlas. Laki-laki itulah yang mengatakan kepadaku bahwa dia adalah saudaraku. Dan perempuan itu sendiri juga berkata bahwa dia adalah saudaraku. Suami istri sepakat di dalam dosa, bapak mama, hanya supaya mereka bisa rasa aman. Dan ini adalah satu tindakan yang tidak terpuji sama sekali, menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang yang tidak punya iman. Padahal di dalam kehidupan mereka, mulai ketika mereka keluar dari Ur Kasdim sampai dengan ke Mesir, sampai ke Gerar bahkan, mereka melihat, menikmati, dan menyaksikan akan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Saya rasa ini bapak mama saudara sekalian hanya ada dalam kehidupan Abraham, ya. Tidak ada dalam kehidupan kita masa sekarang, ya. Di Elim tidak ada suami yang jual dia punya istri. Tidak ada istri yang jual dia punya suami, atau orang tua jual dia punya anak supaya dia merasa aman, rasa nyaman, kenyang, punya segala sesuatu. Ya. Yang sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya ini kasus PDD, ya. Bapak mama ada ikuti kok, ya. Itu siapa? Will Smith, ya. Will Smith salah satu artis, dia rela untuk kasih dia punya anak Jordan Smith itu untuk mengalami pelecehan seksual tingkat tinggi oleh PDD supaya dia punya nama makin melambung di dunia, ya, keartisan. Bahkan anaknya juga seperti ini. Ini tragis. Tapi kalau di Elim tidak ada. Dan kita harus berdoa seperti itu, Bapak-Bapak. Berdoa sesulit apapun kita punya hidup,
Tidak boleh kita sampai ambil keputusan kita menjual kita punya istri, jual kita punya suami, anak-anak hanya untuk demi kepentingan kita sendiri. Gereja Bapak Mama, minta maaf, keluarga Bapak Mama harus menjadi sebuah tempat di mana setiap anggota keluarganya mengalami perlindungan, rasa aman. Abraham, Bapak Mama, saudara sekalian, dia tidak sadar, ya. Tidak sadar bahwa dampak dari kesalahannya ini bukan hanya sesungguhnya dia merampas apa yang menjadi rasa aman, nyaman bagi istri, bagi keluarganya, bahkan mungkin bagi dirinya, tetapi juga bagi dirinya, bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Karena apa, Bapak Mama, saudara sekalian? Ketika Abraham melakukan hal ini, ya, dia rela untuk memberikan Sarah istrinya kepada laki-laki lain, dalam hal ini Raja Abimelek. Sesungguhnya dia sementara melalaikan apa yang menjadi rencana besar Allah bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi bangsa Israel yang nanti akan terbentuk, dan juga bagi dunia. Oleh karena apa, Bapak Mama, kita mereview kembali, ya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 23. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, dia menyatakan sebuah janji kepada Abraham. Allah menyatakan janji keselamatan kepada Abraham. Dia katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini janji keselamatan yang Allah nyatakan dalam diri Abraham, dalam diri keluarganya, melalui dirinya dan melalui keluarganya. Allah melalui Abraham, Bapak Mama, saudara sekalian, menjanjikan keturunan yang banyak. Kejadian pasal 15 ayat yang kelima katakan bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham sama seperti bintang di langit yang tidak bisa dihitung. Dan itu menjadi kekuatan, menjadi dasar bagi Abraham untuk dia meninggalkan sana keluarganya, meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim, untuk dia pergi menuju negeri yang Tuhan janjikan. Karya keselamatan Allah itu dinyatakan dalam diri Abraham dan keluarga. Tapi sayangnya, Bapak Mama, saudara sekalian, Abraham tidak memahami, tidak menghayati itu secara benar. Karena itu janji keselamatan Allah dalam diri dan keluarganya hampir hancur atau hampir gagal oleh karena kelemahan dirinya. Bapak Mama, saudara sekalian, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini kita perlu untuk sadar, bukan sebuah kebetulan kalau kita ini lahir ke dalam dunia ini. Bukan sebuah kebetulan pula kalau misalnya kita dibentuk oleh Allah dalam sebuah keluarga, dalam sebuah relasi suami istri, keluarga, orang tua, anak-anak. Bukan sebuah kebetulan. Kita ada dalam sebuah pemahaman bahwa Allah membentuk kita menjadi sebuah keluarga untuk sebuah tujuan yang mulia. Rumah kita, keluarga kita menjadi keluarga doa, rumah doa, yang melalui diri kita, melalui keluarga kita, semua orang mendapatkan berkat. Semua orang boleh menyaksikan akan karya kasih keselamatan dari Allah. Amin. Jangan kita hanya pikir bilang, oh, be hanya kawin sah, be hanya nikah sah, itu biasa, semua orang begitu. Tidak. Dalam rancangan kasih karunia Allah ada suatu hal yang mau untuk Allah nyatakan bagi kita, yaitu kebaikan bagi semua orang. Dan karena itu, Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, Allah sendiri di dalam kuasa dan kasih-Nya, Dia tidak akan pernah membiarkan apa yang telah Dia rancangkan itu menjadi gagal. Dia menjaga apa yang menjadi tindakan kasih-Nya, tindakan keselamatannya bagi manusia. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 27, Bapak Mama, di situ tercatat bahwa Tuhan semesta alam telah merancangkan siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali.
Ayub pasal 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, ketika Abraham di dalam kelemahannya sebagai manusia, dia gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana besar Tuhan, Allah kemudian berinisiatif untuk datang kepada Abimelek. Datang kepada Abimelek melalui mimpinya. Tuhan sendiri bertindak untuk mengubah Abimelek dari keputusannya yang bisa untuk menjadi kesalahan, sumber penderitaan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi bangsa Gerar, dan juga bagi bangsa dan juga keluarga Abraham. Allah Bapak Mama Saudara sekalian tidak akan membiarkan apa yang menjadi rancangan besarnya, rancangan damai sejahteranya itu digagalkan oleh karena kelemahan atau dosa manusia. Dia bertindak Bapak Mama Saudara sekalian. Dia bertindak karena karya keselamatan Allah itu lebih besar dari apa yang menjadi kelemahan dan juga kegagalan manusia. Karya keselamatan dan juga cinta kasih Allah kepada dunia itu harus yang menjadi paling utama. Dan karena itu Allah bertindak. Bahkan kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama, tindakan Allah begitu luar biasa. Bukan hanya ia memulihkan pribadi dari Abraham, Sarah, tapi juga keluarga mereka. Bukan hanya bagi Raja Abimelek, tetapi juga bangsa yang ia pimpin. Dan dengan demikian, apa yang menjadi rancangan Allah menjadi kembali pulih. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita sebagai umat Tuhan kita boleh belajar rencana Allah bagi manusia. Kita pahami sebagai orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 memberikan kesaksian itu. Dan setiap pribadi Bapak Mama, setiap keluarga sesungguhnya juga ada dan juga terhisap dalam rancangan damai sejahtera itu. Di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5, setiap pribadi siapapun dia, dengan segala latar belakang hidup apapun, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk memberitakan tentang kabar baik Allah, perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan Allah Bapak Mama Saudara sekalian tidak akan pernah gagal di dalam apa yang menjadi rancangan dan juga rencananya. Tuhan tidak pernah lalai akan janji keselamatan yang telah Ia nyatakan. Manusialah yang seringkali gagal untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Manusialah yang seringkali menolak oleh karena rasa takut, oleh karena tidak adanya rasa percaya, oleh karena ketidaktaatan. Ingat kisah Yunus, ya, bagaimana hampir saja kota Sodom dan Gomora mendapatkan hukuman dari Allah hanya oleh karena Yunus tidak taat atas perintah dan ketetapan Tuhan. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang yang sangat menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang bisa salah, bisa gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita perlu untuk berdoa. Kita perlu untuk berdoa, meminta hati dari Tuhan untuk selalu percaya kepada apa yang menjadi ketetapan dan perintah. Selalu percaya bahwa apa yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita adalah untuk menyatakan kasih setia, bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Setiap kita Bapak Mama Saudara sekalian harus berdoa. Kalau mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak sabar dengan proses Tuhan. Abraham Bapak Mama tidak sabar, dia tidak sabar dengan apa yang menjadi waktu Tuhan. Karena itu dia seringkali gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kita Bapak Mama Saudara sekalian dalam pemahaman bahwa kita mau untuk menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Tapi oleh karena kita dengan berbagai kebutuhan, oleh karena berbagai tekanan dalam hidup, kita menjadi tidak sabar dengan apa yang menjadi waktu dan ketetapan kita. Kita perlu belajar dari apa yang menjadi tindakan dari apa yang menjadi kisah firman Tuhan hari ini. Kita juga Bapak Mama Saudara sekalian perlu untuk belajar dari apa yang menjadi kisah Ayub. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan tetap kita berada dalam kebenaran. Dan kalaupun kita gagal, kita juga berdoa untuk kita mohon pengampunan dari Allah. Karena sebagai manusia, saya biasa katakan, kita bukan hanya pada hakikatnya lahir diperanakan dalam dosa, tetapi kita sesungguhnya juga adalah sasaran dari dosa. Kita menyerahkan semua kelemahan kita, ketidakpercayaan dan ketakutan kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Allah, minta Roh Kudus supaya berdiam di dalam diri kita. Kita juga Bapak Mama Saudara sekalian harus ada dalam sebuah pengakuan iman, bahwa ketika kita melakukan kegagalan, kita melakukan kesalahan dalam hidup, khususnya ketika kita melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, kita punya pengakuan iman bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak akan pernah menolak setiap orang yang berbuat dosa. Bahkan di dalam kasih-Nya yang sempurna, Ia mengayomi, mengasihi, menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita. Kita ingat kisah perempuan yang bersinar. Dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah dosa yang tidak bisa untuk ditolerir. Tetapi Allah mengasihi perempuan itu. Dia menerima perempuan itu dengan segala keberadaan. Tapi dengan sebuah catatan Bapak Mama, jangan engkau berbuat dosa lagi. Karena itu hal yang ketiga Bapak Mama. Mungkin kita adalah orang-orang yang pernah berbuat salah, atau mungkin saat ini kita sementara berbuat salah. Kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangkit. Mari kita bangun dan tinggalkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Kita berjuang untuk hidup dalam pertobatan. Kita berdoa supaya Roh Allah ada pada diri kita untuk meneguhkan iman kita. Sama seperti Abraham yang berdoa kepada Allah untuk hidupnya, hidup Abimelek, hidup bangsa Gerar, bahkan juga hidup banyak orang dipulihkan. Demikianlah kita berdoa kepada Allah. Tuhan yang memiliki firman kiranya memberkati kita semua. Amin.